Pernahkah kamu berada di jalanan yang ramai, baik di dalam kendaraan ataupun pada saat berjalan di pedestrian? Jika pernah, berarti kamu dapat dengan mudah menemukan contoh nyata mengenai apa itu energi kinetik. Energi kinetik adalah salah satu bentuk energi yang lebih spesifik dan akan kita bahas di video kali ini. Apakah betul energi kinetik adalah energi yang dimiliki suatu benda karena gerak yang dilakukan atau dialami benda tersebut? Yap, jawabannya adalah betul. Sehingga dapat dikatakan apapun benda yang bergerak akan memiliki energi kinetik. Oke, kalian bisa lihat kendaraan yang hilir mudik di belakang saya. Kendaraan yang bergerak tersebut memiliki energi kinetik. Bahkan teman saya, teman saya ini juga memiliki energi kinetik karena sedang berjalan di pedestrian. Sama halnya dengan energi secara umum. Energi kinetik juga merupakan besaran skalar. Secara matematis, energi kinetik dinyatakan sebagai berikut, yakni energi kinetik sama dengan setengah M dikali V kuadrat, di mana M merupakan massa benda, V merupakan kecepatan benda. Pada video sebelumnya kita sudah belajar mengenai apa itu usaha. Usaha sebanding dengan besar gaya yang diberikan kepada suatu benda dikalikan dengan besar perpindahan benda tersebut. Sebagai contoh, saya memberikan gaya kepada smartphone ini, yang menyebabkan smartphone ini berpindah posisi. Maka dapat dikatakan juga, saya melakukan usaha terhadap smartphone ini karena gaya yang saya berikan menyebabkan smartphone ini berpindah posisi. Bahkan contoh lainnya adalah menerbangkan pesawat luar angkasa. Menerbangkan pesawat luar angkasa juga merupakan sebuah usaha. Tapi timbul pertanyaan, seberapa besar energi yang dibutuhkan untuk melakukan usaha sebesar itu? Nah, prinsip usaha energi dapat menjelaskan hal tersebut. Prinsip usaha energi dapat dinyatakan sebagai berikut, yakni total usaha yang dilakukan terhadap suatu benda akan sebanding dengan perubahan energi kinetik benda tersebut. Untuk membuktikannya, mari lakukan analisis matematis. Diketahui persamaan usaha adalah sebagai berikut, yakni besar usaha sama dengan besar gaya dikali dengan perpindahan benda. Nah, pada materi sebelumnya kita sudah tahu nih bahwa hukum 2 Newton menjelaskan bahwasanya gaya sebanding dengan massa dikali percepatan benda. Dari persamaan tersebut kita bisa substitusikan ke dalam persamaan usaha ini. Sehingga besar usaha sama dengan massa dikali percepatan dikali dengan perpindahan. Nah, untuk mendapatkan besar percepatan, kita bisa menggunakan persamaan GBB. Persamaan GBB yang kita gunakan adalah VT kuadrat sama dengan V0 kuadrat ditambah 2A dikali D. Kita bisa kurangi kedua ruas dengan V0 kuadrat, lalu membagi kedua ruas dengan 2D. Sehingga didapatkan besar percepatan sama dengan VT kuadrat dikurangi V0 kuadrat per 2D. Persamaan percepatan ini kita bisa substitusikan ke persamaan sebelumnya, sehingga akan didapatkan besar usaha sama dengan M dalam kurung VT kuadrat dikurangi V0 kuadrat per 2D dikali D. Sehingga jika diselesaikan akan mendapatkan persamaan W sama dengan setengah M VT kuadrat dikurangi setengah M V0 kuadrat. Yang lain dan tak bukan adalah besar energi kinetik akhir dikurangi besar energi kinetik awal. Atau bisa dikatakan bahwa besar usaha sebanding dengan perubahan energi kinetik. Nah, inilah yang disebut dengan prinsip usaha energi, di mana total usaha yang dikerjakan terhadap suatu benda akan sebanding dengan perubahan energi kinetik benda tersebut. Katakanlah ada seorang atlet baseball yang sedang berlari dengan kecepatan 8 meter per second menuju base. Atlet tersebut menjatuhkan dirinya dan perlahan berhenti tepat di base akibat adanya gaya gesek. Berapa usaha yang dilakukan oleh gaya gesek terhadap pemain dengan massa 80 kg tersebut hingga akhirnya berhenti di base? Untuk dapat menjawab permasalahan tersebut, kita bisa menggunakan prinsip usaha energi. Nah, sebelumnya kita harus cari tahu dulu nih besaran apa aja yang kita ketahui ya. Pertama, kita tahu bahwa massa atlet adalah 80 kg. Kemudian kecepatan awal atlet adalah 8 meter per second. Lalu kecepatan akhir dari atlet adalah 0 meter per second karena atlet pada akhirnya berhenti kan, sehingga dia kecepatannya 0. Kecepatan akhirnya ya. Nah, kemudian kita bisa langsung menjawabnya dengan prinsip usaha energi, di mana usaha akan sebanding dengan perubahan energi kinetik. Perubahan energi kinetik itu ya apa ya? Energi kinetik akhir dikurangi dengan energi kinetik awal.
Besarannya kan udah dapet nih ya, massa udah kita tahu, kecepatan akhir sudah, kecepatan awal sudah, sehingga kita bisa langsung masukkan ke persamaan. Sehingga didapatkan besar usaha yang dilakukan oleh gaya gesek adalah negatif 2560 Joule ya. Pertanyaannya menjadi timbul nih, kok negatif gitu ya? Usaha merupakan besaran skalar, tapi kenapa hasilnya negatif gitu ya? Nah, negatif di sini menunjukkan bahwa sejumlah energi kinetik atlet telah berubah menjadi energi lain. Dalam kasus ini, energi kinetik berubah menjadi energi lain seperti energi panas akibat gesekan yang terjadi antara atlet dengan permukaan tanah. Nah, mungkin sekian dulu untuk video kali ini. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa di video selanjutnya. Stay curious. Bye-bye.